Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak. Emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa apa? Aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Mana ya? Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock gitu karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman. Jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya, Aku bilang sama ayah kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis. Ya semangat. Ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Berada di tengah konflik yang masih membelit kedua orang tuanya, Bertrand Peto kembali menjadi sorotan publik. Putra angkat dari Ruben Onsu dan Sarwenda itu mendadak ramai diperbincangkan usai momen pertemuan Ruben dengan kedua putrinya Thalia dan Tania mencuri perhatian. Tak lama berselang, pria yang akrab disapa Onyo itu mengunggah sebuah kalimat di media sosial pribadinya yang langsung memicu beragam spekulasi. Unggahan tersebut diduga merupakan sindiran yang ditujukan kepada sang ibu. Lewat tulisannya, Onyo seolah meluapkan rasa kecewa dan sakit hatinya. Ia merasa sedih karena sosok ayahnya kerap mendapat penilaian negatif di ruang publik, bahkan berbagai kekurangan dan masa lalunya terus diungkit kembali. Nah gitu kalau pulang anak-anak bareng orang tuanya, jangan pulang sama tante dan om. Kan kalau bilang kemana-mana berjuang untuk anak, tapi pulangnya kok nggak bareng? Emang lanjut sama siapa? Aku kenal adik-adikku, dan itu bukan mereka. Aku tahu posisi mereka. Setiap hari hanya keburukan tentang ayah. Bahkan yang ayah berikan uang jajan saja, tidak pernah kami tahu kalau ternyata ayah masih menafkahi full keperluan kami. Yang sampai ke telinga kami, ayah tidak peduli kami, ayah jahat, tulis Bertrand. Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak. Kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa apa? Aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Sebenarnya Bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi. Kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. kayaknya sekarang udah bukan saatnya kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan. Jadi saya baru ntar ketemu sama dia. Baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu Bang. Makanya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Bagi publik, ini bukan kali pertama Onyo meluapkan isi hatinya melalui media sosial. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, putra angkat Ruben Onsu itu memang kerap tampil pasang badan untuk sang ayah dari berbagai narasi dan tudingan yang beredar di dunia maya. Apalagi sebelumnya, unggahan Onyo terbilang lebih tajam. Ia tak hanya membela sosok Ruben yang disebutnya tak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, tetapi juga melontarkan peringatan kepada sosok yang diduga merupakan adik Sarwenda, Wandi, yang ia sapa dengan sebutan Tante.
Bahkan, Onyo sempat memberi isyarat akan membuka sebuah rahasia lama yang berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan. Tante ingat ya, selama saya bersama ayah dari dulu, tidak pernah ayah tampar saya. Tapi kalau tante, ucap Betran. Aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis. Ya semangat, ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Karena kan kita berdua doang di rumah. Kita berdua, kita juga nggak drama yang ngadu-ngadu kemana-mana. Kita hanya karena emang situasinya sekarang kayak gini, kita hanya membalas komentar-komentar yang dibilang emang iya lo kayak gini, emang iya lo kayak gitu. Gimana ya? Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock gitu karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya, Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman. Jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih kalau kita udah jadi orang tua, masa lo mau ngerengek sama anak kan juga bingung kan gitu. Padahal hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau kesayanya sendiri gitu, ada rasa jadi kayak gimana gitu. Ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu. Ya sementara kita juga dengarnya kaget, ya terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu lah. Terlepas dari unggahan Onyo yang terus menjadi perbincangan, kisru antara Sarwenda dan Ruben Onsu rupanya kembali memasuki fase baru yang tak kalah menyita perhatian. Konflik yang sebelumnya hanya bergulir di ruang publik, kini berkembang semakin kompleks dengan langkah yang diambil Sarwenda. Mantan personel Cherry Bell itu diketahui mendatangi Komnas Perempuan untuk mencari pendampingan sekaligus meminta pandangan hukum terkait situasi yang tengah dihadapinya. Langkah tersebut disebut sebagai upaya Sarwenda untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian di tengah polemik yang masih terus berlanjut. Lantas, apa kata pihak Komnas Perempuan menyikapi laporan yang diajukan oleh pihak Sarwenda? Ya sebenarnya kan kalau Komnas Perempuan kan terbuka ya untuk semua perempuan Indonesia, siapapun yang mau datang atau misalkan melakukan pengaduan atau audiensi, itu kita sangat terbuka. Siapapun itu ya, dari kelompok manapun kita sangat terbuka. Sebenarnya kan kalau misalkan kemarin kalau dilihat dari suratnya ya, dari suratnya permohonan audiensi itu, beliau melalui pengacaranya itu beliau mengatakan bahwa ingin berkonsultasi kepada tim dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang dia alami. Itu sih suratnya ya. Seperti gimana? Poin isi suratnya itu ya seperti itu. Dia ingin berkonsultasi apa yang dialami oleh klien kami di suratnya itu. Dan tentunya Komnas Perempuan karena sesuai mandat, siapapun ya yang mau berkonsultasi, audiensi atau misalkan melakukan pengaduan, itu silahkan. Permohonan audiensinya itu udah disampaikan ke Komnas Perempuan itu beberapa hari yang lalu gitu kan. Terus baru diterima oleh teman-teman dari pengaduan itu baru dari pemantauan itu baru kemarin. Di tengah langkahnya yang sempat menuai beragam reaksi publik, pihak kuasa hukum Sarwenda akhirnya buka suara terkait alasan kliennya mendatangi Komnas Perempuan. Mereka menegaskan, kedatangan Sarwenda sama sekali bukan untuk menyerang atau menyudutkan pihak tertentu. Chris Samsie selaku kuasa hukum Sarwenda mengungkapkan, jika kliennya hanya ingin menyampaikan kronologi dan gambaran utuh mengenai perjalanan rumah tangganya bersama Ruben Onsu. Mulai dari masa-masa awal pernikahan, dinamika yang terjadi selama berumah tangga, hingga proses yang akhirnya membawa keduanya pada perceraian. Intinya bahwa kami berdiskusi mencari solusi itu aja. Solusi seperti apa Bang mungkin Bang? Ya hak klien kami sebagai seorang perempuan, ya, dan anak-anaknya juga kan sebagai perempuan juga ya.
kami mohon kepada media juga tetap bisa menjaga kondusivitas lah, karena kasihan anak-anak ya. Kami lakukan semua ini demi anak-anak, kami tidak akan terlalu banyak lagi bicara di media. Karena apa? Karena kami yakin penyelesaian secara tertutup ya, tanpa melibatkan banyak media, tanpa ada media bahkan kami lebih senang seperti itu. Karena apa? Menjaga kepentingan anak-anak ya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Ini adalah curhatan seorang perempuan ya, dari awal pernikahan sampai akhir ya. Silakan nanti tanyakan saja ke Komnas Perempuan. Yang pasti kami sangat apresiasi ke Komnas Perempuan. Saya tidak bicara apapun lagi, yang penting saya bilang kami kesini mencari solusi ya. Kami berdiskusi dan mencari solusi. Kami tidak mencari siapa yang benar ya. Artinya kami ucapkan terima kasih pada Komnas Perempuan karena sudah mendengarkan itu semua, dan kami harap klien kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Tak hanya meminta pendampingan ke Komnas Perempuan, kubu Sarwenda juga mengungkap bahwa mereka telah lebih dulu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Langkah tersebut rupanya ikut memanaskan situasi dan memunculkan perdebatan baru di antara kedua belah pihak. Pasalnya, kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiwu, menyebut bahwa pihaknya telah selangkah lebih dulu mengajukan aduan ke KPAI sebelum kubu Ruben melakukan hal yang sama. Tak tinggal diam, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya ikut buka suara. Kubu Ruben merespons pengakuan tersebut dan memberikan pandangannya sendiri terkait langkah hukum yang diambil pihak seberang. Kalau misalnya kemudian ada informasi seolah-olah bahwa pihak kuasa hukum S sudah terlebih dahulu menyurati misalnya tanggal 21 misalnya. Kami menyuratinya di tanggal 18. Nah sekarang saya tanya, mana sih yang lebih dulu, 18 atau 21 sih? Loh kenapa dikatakan 21 lebih dulu daripada kami? Jadi jangan dilihat kedatangan kami di tanggal 22, dia berpikir dia sudah bertulis surat tanggal 21. Kami bertulis surat tanggal 18, mengikuti mekanisme dan prosedur. Karena di hari Sabtu, Minggu, KPAI tidak menerima surat. Kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21 sudah kami kirimkan. Lalu kami juga sudah melakukan pengaduan, nanti kami juga akan audiensi. Masalah waktunya kami nggak bisa sampaikan. Sekali lagi kami sangat menanti penyelesaian masalah ini dengan baik-baik ya, dengan lembaga yang tepat. KPAI menurut kami lembaga yang tepat, pengadilan lembaga yang tepat, dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial, karena semua akan kami sampaikan dengan lembaga-lembaga yang tepat. Dan kami harap semua bisa kondusif demi siapa? Demi kepentingan anak-anak itu saja. Jadi kalau dikatakan kami lebih dulu, ini yang tadi saya katakan. Kita ini kan bukan lomba lari mana yang lebih dulu sampai finish, tidak. Siapapun yang bertulis surat terlebih dahulu kan bukan itu yang utama.